Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Ya, di video kali ini guys, kita akan melanjutkan pembahasan soal prediksi UMPTKIN tahun 2024 lagi. Dan sekarang kita udah berada di part yang ke-8. 8. Oke deh guys, nggak terasa ya kita udah berada di part 8 ini. Gimana nih? Sampai sejauh ini kalian udah tergambarkan kan? Terbayangkan bagaimana sih soal UMPTKIN itu? Jelas dong, karena kita sudah jauh nih belajar UMPTKIN itu seperti apa. Apalagi kalau misalnya kalian pantau semua video-video aku di YouTube, itu pasti kalian sudah tergambarkan deh gimana jalur untuk menuju perkuliahan itu di tahun 2024. Oke deh, sebelum ke videonya seperti biasa ya guys, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin dulu. Kalian udah subscribe nggak sih? Kalau misalnya belum, subscribe dulu ya, supaya aku lebih semangat untuk ngebuatin kalian video lagi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, karena di sana aku sudah mengadakan tryout gratis. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut, kalian boleh banget, semuanya boleh ikut. Oke, dan kalau mau konsultasi di WhatsApp juga boleh. 0882 4785 4631. Oke deh, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi nggak terasa ya, hari ini kita udah bahas part yang ke-8. Nah, cuman ini ada kesalahan di salah nama dokumen ya. Mungkin kalian salvo, kenapa masih part 6 di situ? Nah, sebenarnya ini tuh banyak soal di sini yang aku mau bahas di part 6 kemarin. Cuman aku takutnya kalian bosen kalau dalam satu video tuh banyak soal yang dibahas. Jadi aku bagi-bagi part 6, 7, dan sekarang kita sudah part yang ke-8. Oke, kemarin aku bahas tentang penalaran umum, masih di TPS juga, tes potensi skolastik. Hari ini aku akan bahas tentang analogi. Nah, jadi soal yang seperti ini tuh kalian bisa sebut sebagai soal analogi. Nah, analogi ini juga masih masuk dalam subbab TPS atau tes potensi skolastik. Oke, mungkin soal seperti ini kelihatannya mudah ya teman-teman, tapi ternyata di tryout kemarin, tryout 1 sama di tryout 2 kan aku ambil yang analogi juga ya. Ternyata masih banyak yang salah guys, masih banyak yang ceroboh gitu lah, teledor. Oke, jadi sekarang aku bakal kasih trik ke kalian untuk menjawab soal analogi. Oke, langsung aja ya, soal nomor 21. Jadi ini aku lanjut dari part 1 ya. Sekarang part 8 kita udah nomor 21. Oke, di sini ada lidah titik 2 mengecap. Jadi lidah itu mengecap suatu rasa ya, suatu rasa. Oke, lidah mengecap sama dengan mata titik-titik. Nah, kalau lidah mengecap suatu rasa berarti mata melihat dong, melihat sesuatu, melihat objek ya. Kita lihat dulu bagian A, memejam. Mungkin memang benar ya mata memejam, tapi kayak aneh gitu loh. Ya, tidak tepat. Jadi memejam ini salah. Kemudian mengedip, ya mata memang mengedip sih, tapi apa ya, kayak di sini tuh kayak memperlihatkan fungsinya gitu loh. Fungsinya lidah ini fungsinya mengecap, mata fungsinya melihat. Jadi melihat, menaruh, mengucap. Menaruh ini sudah jelas salah banget ya teman-teman. Jangan sampai ada yang pilih menaruh. Mengucap, mata juga nggak mengucap ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, jadi mungkin memang optionnya itu saling berkaitan atau beda-beda tipis. Nah, di sini nih kemampuan analisis kalian yang harus diuji mana yang benar. Jadi lidah itu mengecap suatu rasa, begitupun selayaknya bahwa mata itu melihat suatu objek atau sesuatu yang ada di depan kalian. Oke? Nah, oke, lanjut nomor 22. Kita lihat kata-katanya atau soalnya. Kalkulator titik 2 angka. Oke, kalkulator titik 2 angka berarti kayak kalkulator itu menghitung angka ya, dia menghitung angka. Oke, dia menghitung angka. Kemudian neraca titik-titik apa gitu loh. Oke, kita lihat berat, ya betul sih, karena neraca ini kan kayak timbangan gitu kan untuk menimbang berat. Oke, berat bener sih. B, benda
dia memang menimbang benda sih, tapi dia lebih ke objeknya gitu loh, paham nggak? Dia lebih mengutamakan ke objeknya gitu loh, berarti ini kurang tepat. Kemudian makanan nggak ada ininya ya, nggak ada sangkut pautnya, ini aneh berarti. D, seimbang. Seimbang ya memang bisa sih ya, tapi dengan menggunakan kata kalkulator ke angka ini nggak masuk. Padat, lebih aneh nih, padat. Berarti benar ya, jawaban yang benar adalah berat nih, berarti jawabannya adalah A. Kalkulator digunakan untuk menghitung angka, kemudian neraca atau timbangan ini digunakan untuk menimbang berat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, next soal nomor 23. Jadi untuk part 8 ini teman-teman, aku fokus di soal analogi ya. Besok part 9 kalian boleh request aku bahas soal di materi apa lagi, supaya beda-beda gitu loh setiap part. Untuk matematika udah aku bahas ya dari part 1 kayaknya ya. Part 1 sampai 4 atau 5 itu aku bahasnya matematika. Part 6, 7, part 6 penalaran umum, part 7 tentang kemampuan analogis, dan part 8 ini analogi. Jadi beda-beda setiap part, kalian harus nonton ya, karena kita bahas soal yang berbeda-beda. Oke, nomor 23, detik, detak. Oke, detik, detak sama dengan titik-titik, rintik. Oke, detik ini menunjukkan suara yang kecil ya. Detik ini menunjukkan suara yang kecil, sedangkan detaknya ini menunjukkan suara yang lebih besar. Nah, begitu pula kita lihat optionnya dulu, apa aja option yang diberikan. A, ini hujan. B, air. C, teduh. D, tetes. E, deras. Hujan ini nggak masuk ya, karena hujan itu kayak apa ya, situasi yang terjadi gitu loh, peristiwanya. Jadi hujan ini kayak aneh gitu loh kalau kita benarkan. Kalau air apa ya, dia ini objeknya atau kayak apa ya, bendanya yang turun gitu loh. Jadi aneh juga, bukan, nggak masuk dengan detik, detak. Teduh ini enggak ya, beda. Tetes, tetes bisa sih ya, karena tetes ini menunjukkan jumlah air yang sedikit ya, sedikit yang menetes gitu loh. Kalau banyak kan bukan menetes ya istilahnya. Kalau air jatuh banyak, tetes itu salah kan, berarti dia sedikit. Oke, bener ya kayaknya ini tetes. Sedangkan rintik ini menunjukkan jumlah air yang lebih banyak. Oke, kalau deras ini salah ya, salah, karena deras kan juga banyak ya, deras itu juga banyak. Kalau rintik juga banyak. Jadi ini nggak bisa disamakan karena banyak sama banyak. Sedangkan kalimatnya itu detik sama detak, sedikit sama banyak. Berarti ini yang benar, jawabannya D. Kenapa kita pilih jawaban D? Karena detik kan sedikit, kalau detak banyak. Nah, kalau tetes ini juga sedikit, rintiknya banyak. Oke, jadi detik menunjukkan suara yang kecil, detak menunjukkan suara yang lebih besar. Begitupun dengan tetes. Tetes menunjukkan jumlah air yang sedikit, dan rintik menunjukkan jumlah air yang banyak. Oke? Oke guys, next nomor 24. Nah, bedanya di sini nih, dia titik-titiknya ini di depan nih. Jejak titik-titik berarti di sini yang ditanyakan. Memar pukulan, memar pukulan. Berarti ini istilahnya kalau kita habis dipukul itu meninggalkan memar ya. Habis dipukul kita meninggalkan memar. Nah, berarti habis apa gitu, meninggalkan jejak. Oke, jadi ini lumayan apa ya, kelihatan gitu loh bahasanya. Yang pertama kita lihat dulu optionnya. A, kaki. Meninggalkan kaki itu salah ya. Jadi salah, nggak mungkin kan. Ketika kita dipukul meninggalkan memar, ketika kita kaki meninggalkan jejak, salah dong, aneh ya kalau kaki. B, langkah. Ketika kita melangkah meninggalkan jejak. Nah, ini bener nih, kayak ini. Kita lihat dulu option yang di bawah nih. Sepatu. Ketika kita meninggalkan sepatu, salah ya kata-katanya. Ketika meninggalkan bekas, salah. Ingatan, gak masuk sama sekali nih. Ingatan nih gak cocok ya, aneh kelihatan. Berarti sudah jelas ya, jawabannya adalah B, langkah. Kenapa aku pilih B, langkah? Karena kayak gini nih,
kata-katanya. Suatu pukulan atau ketika kita dipukul itu akan meninggalkan memar. Nah, ketika kalau jawabannya langkah, ketika kita melangkah itu akan meninggalkan jejak. Nah, bener kan kata-katanya? Jadi kalian harus pintar membuat kata-kata yang bisa mempermudah kalian dalam menjawab soal analogi. Jadi sebisa mungkin kalian buat kata-katanya yang sinkron supaya kalian bisa mendapatkan jawaban yang benar. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, next soal terakhir untuk part yang ke-8. Kita zoom supaya lebih jelas nih soalnya. Oke, soal terakhir ya, nomor 25. Besok aku part 9 bahas apa ya teman-teman? Boleh deh kalian komen di kolom komentar aku bahas soal apa lagi. Atau kalian misalnya punya soal yang gak tahu jawabannya dan mau bahas di YouTube aku, boleh kirimin di WhatsApp aja ya. Langsung aja nih soal nomor 25, soal terakhir. Kerja lembur sama dengan santai titik-titik. Oke, kalau kita bekerja dengan keras berarti jadinya lembur ya disebutnya. Kalau kita bekerja dengan keras berarti lembur. Kalau kita santai berarti kenapa gitu loh. Oke, bagian A lemas. Kalau kita santai berarti lemas. Salah ya teman-teman. Kalau kita santai ya nggak semestinya lemas gitu loh, aneh ya. Yang B lemah, kalau kita santai berarti lemah. Enggak juga sih, aneh-aneh. Kalau kita santai berarti nganggur. Bisa sih kalau santai berarti nganggur, masuk sih. Tapi kalau kita santai nggak selamanya nganggur nggak sih? Ada juga kok yang santai tapi dia nggak nganggur karena dia bekerjanya pintar gitu loh, atau dia bekerjanya pakai otak gitu loh. Terlihat santai tapi dia tetap kerja. Tapi kita lihat dulu deh option yang dibawa. Malas, kalau kita kerja jadinya lembur, kalau kita santai jadinya malas. Bener juga sih ya, benar. Tapi kita lihat dulu istirahat. Ini nggak masuk sih, nggak berkaitan. Oke, jadi kita ada dua option yang kemungkinan benar. Kita perkuat dulu nih kata-katanya. Seseorang nih kalau misalnya dia terlalu keras bekerja, itu maka akan dijadikan lembur. Oke, tapi kalau misalnya begitupun dengan seseorang yang bekerja dengan santai, maka akan menjadi malas ya, lebih ke malas gitu loh. Oke, jawaban yang benar adalah D. Kenapa aku nggak milih nganggur? Karena nganggur ini kayak apa ya kata-katanya, kayak ke akibatnya gitu loh. Kalau kamu terlalu santai, nganggur, dia lebih masuk ke sebab akibat gitu loh. Oke, dia lebih masuk ke sebab akibat. Sementara di sini dia tuh lebih ke kalau kamu kerja jadinya apa? Jadinya lembur. Kalau kamu santai jadinya apa? Jadinya malas karena kita terlalu santai gitu. Oke, jadi jelas ya teman-teman untuk soal analogi part 8 ini 1, 2, 3, 4 dan 5, 21 sampai 25. Kalau misalnya kalian mau minta filenya ini boleh banget, silakan kalian WhatsApp aku aja ya. WhatsApp aku 0882 4785 4631. Kayaknya kalian semua udah save kontak aku ya. Nih, save pakai Leni deh, Kak Leni ya. Oke. Yap, itu dia guys video kita pada malam hari ini. Gimana nih part 8 ini, apakah kalian paham ya? Jelasnya pahamnya karena soal UMPTKIN itu pada dasarnya mudah ya teman-teman, kalau misalnya kalian sudah terbiasa atau terlatih menemukan soal-soal seperti itu. Kalau misalnya kalian nggak pernah tahu, nggak pernah mengerjakan soal-soal, ya jelasnya kalau misalnya kalian ujian itu pasti kelihatan susah karena sebelumnya kalian nggak pernah dapat soal seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mengikuti tryout aku yang setiap harinya dan mengetahui video-video aku juga yang sebelumnya, itu pasti kalian sudah terlatih untuk tergambarkan video soal UMPTKIN. Oke, jangan lupa untuk mengikuti tryout gratis yang aku bilang tadi ya. Kalian cari aja informasinya di Instagram aku Leni Agustin 10 atau Instagram info.umptkin. Kalian cari aja informasinya di sana, udah ada. Dan kalau misalnya ada pertanyaan dengan video tadi, boleh banget langsung di chat WhatsApp 0882 4785 4631. Oke deh, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.